selamat datang di Alumni Testimonial Podcast yang Podcast. kali ini di sini aku Awi dan teman aku di sini ada Iki. yang akan memandu berjalannya podcast kali ini. Dan juga akan memberikan informasi-informasi mengenai Alsa ke fellow-fellow Alsa dan teman-teman lainnya. Nah, betul banget, Kak. Maka dari itu di sini kami juga mengundang bintang tamu kita yaitu former Director Alsa LC Unut. Di sini kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman, benefit, dan lain-lain yang beliau dapatkan saat menjadi part of Alsa. Mungkin Kakak bisa langsung memperkenalkan diri Kakak dulu, Kak. Halo Awi dan Iki ya. Benar Kak. Nah, Halo Kak. halo teman-teman semua, member 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 Alsa dan calon member Alsa LC Unut. Senang sekali rasanya. Terima kasih teman-teman sudah mengundang saya di acara alumni testimonial ini. Jadi senang rasanya saya bisa berbagi terkait Alsa. Bagaimana kealsaan dulu ya. Bagaimana saya waktu jadi member Alsa. Nah, jadi seakan-akan ini kembali lagi ke beberapa belas tahun yang lalu. Saya ingat lagi momen-momen bersejarah kemarin di Alsa dan saat ini akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak Kak Regan atas sambutannya. Sebelumnya aku mau naik dulu nih ke Kak Regen. Kak Regen sebelumnya udah tahu belum sih apa itu alumni testimonial? Yang lebih tahu kan kalian, ya jadi kalian yang jelasin. Iya benar juga sih Iya, kayak benar juga, Kak. mungkin lanjut Inki langsung Oke. bisa jelasin ya. Jadi singkatnya itu, alumni testimonial itu adalah wadah untuk alumni ALSA berbagi pengalaman dan juga manfaat saat beralsa dulu. Gitu, Nah, Kak. berhubung kita udah saling kenal nih, mungkin kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan kali ya. Oke, siap. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu ada bagaimana pandangan Kak Regan terhadap Alsa? Apakah hanya untuk wadah pengembangan diri atau ada yang lebih ya Kak ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, Alsa itu bukan hanya sebagai wadah untuk mengembangkan diri. Lebih dari itu banyak kok. Setelah beberapa tahun aktif di Alsa, kalau yang sudah pasti kan manfaat utama itu untuk mengembangkan diri ya. Soft skill, hard skill, dan segala macam. Cuma lebih dari itu kita dapat keluarga, dapat teman, dapat relasi di luar Alsa. Jadi kan manfaat itu bukan hanya di internal aja tapi di eksternal juga banyak manfaatnya seperti itu. Artinya Kak Regan udah dapat kayak rasa kekeluargaan dari Alsa juga ya? Oh sudah, makanya saya hadir juga sekarang di sini. Iya benar. Kalau nak Alsa yang undang saya nggak datang sekarang. Iya sih Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin aku mau nanya, apa sih satu kejadian yang Kak Regen alami yang akhirnya membuat Kak Regen yakin nih untuk aktif dan fokus di ALSA? Oke, jadi sharing sedikit ya. Sebenarnya kemarin itu saya sih nggak terlalu gimana gitu sama Alsa ya. Nah, cuma pada momentumnya waktu ada pengenalan Alsa di ruang besar itu, jadi saya cuma melihat Alsa itu sebagai salah satu organisasi yang ada unsur internasionalnya. Jadi dalam pikiran saya, ini kayaknya cocok nih untuk belajar. Jadi kan, internasional nih, saya kurang di bidang bahasa Inggrisnya, mungkin saya bisa belajar di sini. Nah tapi untuk beralsanya aktifnya sekali itu sebenarnya ada momennya waktu LCC pertama, Legal Coaching Clinic. Nah, waktu itu saya diajak jadi panitia, jadi staf dokumentasi, publikasi, dokumentasi dan dekorasi itu namanya dulu nama gininya. Jadi pada saat itu saya diminta ngedesain baju, ngedesain kayak baliho itu apa ya, poster yang kayak gitu. Jadi waktu itu job pertama saya di Alsa. Dari situ seneng nih, saya lihat nih baju desain saya dipakai sama panitia, dipakai sama member Alsa itu seneng. Jadi pada saat itu ada istilah stop duplicating, jadi kan berkaitan dengan HKI dulu. Jadi itu seneng. Nah setelah itu saya rasakan juga manfaatnya di Alsa. Jadi Legal Coaching Clinic itu yang pertama saya ikuti itu kan berkaitan dengan gini perak di zamannya Kak Ananda. Jadi hak untuk ngerajin perak di Celuk itu. Nah, kami para member-member baru tuh diajak untuk advokasi ke sana. Nah, jadi secara hukumnya saya dapat juga, di sini bagus nih belajar lebih dalam lagi bersama Alsa. Nah, sampai akhirnya
berlanjut lah itu. Jadi dalam kepanitiaan saya cuma 3 kali dalam sepanjang karir saya di Alsa itu. Yang pertama legal coaching clinic jadi staf divisi si PDD tadi, dokumentasi dan lain-lain. Habis itu Alsa Speak Up. Jadi ada Alsa Speak Up yang pertama itu saya jadi koordinator PDD juga. Jadi koordinatornya waktu itu ya, lebih dekat lagi dengan teman-teman Alsa, dan akhirnya kepanitiaan ketiga saya dijadiin project officer Muslok. Muslok pertama nih, Muslok Kak. pertama saya PO banget Muslok ya. pertama. Nah jadi waktu itu udah bener-bener udah Alsa banget nih gitu. Padahal sebelumnya teman-teman yang ngelihat saya mondar-mandir itu ikut pakai baju Alsa itu istilah Balinya dibilang milu-milu tuung gitu loh. Dan itu dah ya saya jalan aja ya, memang dasarnya milu-milu tuung awalnya. Ya nggak tahu dijadiin direktur kemarin sama teman-teman ini. Gitu. Jadi ini kayak pure kemauan dari kakak ya untuk Iya. bergabung di Alsa. Mengalir sih sebenarnya, sifatnya mengalir karena ditekan juga enggak, karena kan enggak ada tekanan, jadi ya datang aja, enggak ada kegiatan di rumah ya ikut sampai akhirnya itu udah setelah Muslok diajak jadi vice director kan ya mau nggak mau harus tetap aktif kan biasa seperti Benar itu. ya, benar. Untuk melanjutin tanggung jawabnya lah kayak. Mungkin kita juga pengen tahu nih Kak mengenai em, selama Kak Regen aktif beralsa ini, perubahan apa aja sih yang Kak Regen rasain dari diri kakak sendiri? Berarti kan masih kuliah ya, waktu masih kuliah ya. Iya benar Kak. Nah, kalau perubahan sih sebenarnya awalnya ngomong tuh agak takut-takut sama orang, jadi di forum itu agak takut-takut karena kebiasaan ikut rapat kan, ikut sama orang-orang yang lebih aktif di awalnya tuh, ya akhirnya kemampuan untuk komunikasi itu saya punya. Awalnya kan masih mau laporan tentang si kepanitiaan aja masih grogi kan, nyuruh temen ngomong gitu. Tapi akhirnya setelah aktif di sana ya komunikasinya lebih enak lah. Enggak sama sesama, enggak sama sealsa saja, ngomong sama dekan, wakil dekan dan pihak-pihak yang lainnya. Jadi di sana yang paling utama sih yang dapat saya rasain kemarin. Ya itu komunikasi ya. Iya, Bener komunikasi sih. ya. Aku juga udah ngerasa, itu juga ngerasa nggak? Iya, ngerasa Iya banget. kan, jadi kayak lebih gampang gitu ya. kayak buat kayak public speaknya lebih naik Iya, gitu. betul. Waktu di forum juga lebih lancar gitu kan ya, Iya. kayak lebih berani untuk membuka diri gitu ya. Iya. Iki. Nanti mungkin Iki juga ya, makin bisa lebih Termasuk berani. podcast ini kan juga nih. Iya benar Kak. Ini kan saya harus mikir sama ngomong nih. Iya betul. Bener nih, lanjut kali ya? Atau Iya. ada yang mau ditanya nih? Ada. Aku pengen banget nanya, menurut Kak Regen seberapa berkesan Alsa dalam kehidupan perkuliahan kakak dulu? Dan apabila mengingat masa perkuliahan aktif di Alsa, hal apa yang bikin Kak Regen sangat berterima kasih nih sama Alsa? Oh, berarti kesannya ya, wih, kalau beralsa itu benar-benar seru banget. Jadi selama aktif di Alsa, jadi member Alsa. Jadi hampir kalau saya kuliah 5 tahun ya, 5 tahun 4,5 tahun itu saya sama Alsa kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi orangnya itu aja saya lihat. Paling ada member baru ada update lagi baru, orang-orang baru. Tapi kalau keseharian tuh saya ketemu sama mereka aja sih. Jadi diskusi rapat gitu aja. Itu yang bener-bener kalau bisa dibilang itu saya rindukan ya. Jadi setelah rapat lagi buat rapat di luar, nongkrong sambil makan di angkringan kayak gitu. Nah, jadi sampai rumah nggak langsung tidur, ada tugas ya kerjain tugas. Kalau mau UAS atau UTS itu kan harus belajar juga. Ya jadi keseharian itu bener-bener seru banget kayak gitu. Dan syukurnya selama di Alsa tuh saya nggak pernah sakit loh. Beneran Kak? Iya, cuma tidur 3 jam, 3 sampai 4 jam aja sehari. Tapi nggak sakit Kak? Enggak pernah sakit saya. Setelah demisioner, setelah Muslok waktu saya lengser itu jadi direktur, malah itu sering sakit. Mungkin langsung kayak keluar semua yang kayak Iya. capeknya dipendam Benar itu sekali. langsung keluar. Benar, kayak ingin mengubur diri sendiri. Berarti kakak bahagia banget ya di Alsa ya? Seneng, intinya ikhlas ya. Saya nggak ada mikir saya akan dapat apa nih di Alsa, nggak ada mikir kayak gitu. Nah, jadi
yang dulu saya lakukan tuh sekarang saya bisa rasakan kayak gitu. Jadi manfaat-manfaatnya itu benar-benar saya rasakan sekarang. Kak Regen dulu Ah. biasanya nongkrong-nongkrongnya di mana? Kayak ada yang Saya di- spesifiknya nggak? Saya paling nongkrongnya di pasar burung gitu, beli mie. Nongkrongan saya nggak elit dulu. Oh nggak elit juga. Oh. Pokoknya saya nongkrong sama teman-teman Alsa ya. Saya teman-teman Alsa yang dulu saya ajak nongkrong, pasti kita nyari di mana es tehnya bisa refill gitu-gitu. Kita duduk lama sampai yang punya apa namanya? Sampai yang punya tempat itu jelek itu sebang yang sarana Bali enggal mulih begitu kan. Kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir sih yang untuk intinya, mungkin nanti pertanyaan cabang-cabang nanti kita masuk lagi. Dan terakhir itu apa impact terbesar dengan bergabungnya Kak Regen di Alsa pada dunia karirnya? Oh ya. Nah, kalau ditanya impact terbesar ya, sebenarnya impact terbesar dalam hidup itu dengan beralsa itu benar-benar, kalau saya sekarang ya anggaplah memang belum sukses ya, tapi di posisi yang saya sekarang ini kalau saya mungkin dulu nggak ikut alsa mungkin lebih buruk dari sekarang kan gitu lah mungkin. Nah, jadi kalau dalam dunia kerja ini kan kita sebagai mahasiswa kan setelah tamat kan pasti mau dunia kerja seperti apa sih, kalau aktif sama nggak aktif kan gitu ya. Kalau di Alsa sendiri saya baru tamat itu, sebelum wisuda itu kan saya jadi sekretaris desa nih. Nah saat itu saya apa yang saya dapat di Alsa itu saya giniin di desa dulu, saya aplikasikan di desa dan itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat di sana. Jadi itu kan salah satu vision of Alsa itu socially responsible ya. Nah, itu saya terapin benar-benar. Jadi untuk teman-teman member yang sekarang atau calon member, vision of Alsa itu jangan hanya dipakai pajangan aja 4 itu, pakai itu. Jadi sepanjang perjalanan sampai berkarir sekarang, pekerjaan saya sekarang itu juga nggak lepas dari Alsa. Giatnya, kalau disiplin sih saya agak malas sedikit ya, jujur aja saya agak malas sedikit. Tapi kalau untuk kerja kerasnya, perjuangannya, bagaimana nggak kenal takutnya, di Alsa tuh saya dapat. Jadi kan ada beberapa momen, ada Semwoknas itu kita berusaha bareng-bareng kan untuk meraih sesuatu, untuk mendapat sesuatu itu ya di dunia nyata pun itu nggak jauh-jauh dari apa yang saya alami di Alsa sebelumnya. Jadi sampai sekarang pun contoh ya, sekarang saya kerja nih di pekerjaan saya yang sekarang itu nggak jauh-jauh sama pekerjaan dulu waktu LCC, disuruh ngedesain foto kadang-kadang. Jadi kan kita nggak kagok lagi ketemu dengan kalau disuruh ngomong sama orang itu kan kita udah terlatih lah gitu loh. Nah, jadi satu pesan sih untuk para director, untuk Nathan sekarang di periode Nathan dan director selanjutnya termasuk LB ya, jadi pastikan teman-teman semua member Alsa itu berani ngomong, itulah berani ngomong, jadi berani berargumentasi, pokoknya 4 visi itu benar-benar harus dipegang gitu. Saya yakin sih yang belum gabung ya, saya yakin kalau gabung aja setelah lulus pasti kalian baru merasakan. Kalau pas dijalani ya pasti enggak, pasti capek. Aduh pasti ya aku diomongin sama ini ya, aku diomongin sama itu, saling ngomongin. Nah, tapi setelah keluar dari Alsa, karena di Alsa itu kan semuanya ada ya, mood court ada, di lomba apapun ada, jadi akademiknya ada, dapat legally skillnya, itu kan visinya itu. Ya semua mengarah ke sifat-sifat apa pengetahuan hukumnya ada komplit. Jadi mahasiswa hukum sekarang ya calon member dan member, nah beraktiflah di Alsa. Langsung closing statement saya. Jangan dulu dong Kak, masih banyak yang kita pengen tanya Oke. nih benernya Kak. Lanjut. Nih, kita juga pengen tahu nih Kak, waktu Kakak di Alsa nih, pengalaman-pengalaman seru yang Kakak alami itu apa ya? Oke, yang itu tadi sih pengalaman-pengalaman seru ya, tapi nggak usah dicontoh ya. Pengalaman seru ya saya gimana ngelawan wakil dekan gitu, mana sih saya gara-gara dispensasi itu, bener serius. Saya waktu itu kan ada di kampus Sanglah, lagi di kampus Bukit. Nah, minta pesen lah. Ini bapaknya udah pensiun sih, makanya saya berani ngomong kan. Saya nggak enak sebenarnya. Nyungkapin. Gara-gara dispen itu sepele sekali dah itu. Ya, ada nitip pesen sama orang kayak gitu. Udahlah.
saya cari Pak Wakil Dekan, Pak gimana maksudnya Pak gitu. Karena mungkin zaman saya itu dulu itu Alsa tuh kan mau apa aja dikasih kok. Pak mau kegiatan gini izin tuh kita nggak pernah dipersulit. Pak saya mau berangkat ke sini berangkat, saya dispen sini dispen. Kok bisa kayak gitu Kak? Iya karena kualitasnya dilihatin. Kalau sekarang saya yakin sih nggak jauh kan, tapi tergantung keberaniannya. Jadi saya, yang paling seru itu saya debat itu kemarin. Dulu ada Kak Nisa, sekretaris saya itu sampai nangis ngelapor sama saya. Kak gini-gini Kak, gini-gini oh, Bang Regon gini enggak. Itu dia ceritakan, saya cari langsung. Oh, udah pensiun sih bapaknya sekarang. Itu seru ya, yang banyak lagi yang seru-seru lain ya, kayak nongkrong-nongkrong gitu seru. Jadi pasca mau nyalon direktur tuh seru juga. Gimana Jadi tuh, kita lobby bagi-bagi jabatannya. Bercanda sih, tapi serius. Internal aja lah ya kayak. Mudah-mudahan Aloy juga dengar ya, itu voice saya benar-benar seru banget sama Aloy juga kemarin sama teman-teman sama Melia semua lokal board. Pokoknya banyak tangisnya, banyak senengnya gitu. Tapi saya nggak pernah nangis. Di Muslok aja saya nangis terakhir. Itu nakal sih gininya, PO Musloknya dibuatin lampion. Saya sedih sih lihat lampion kemarin. Akhirnya seorang saya nangis sih juga waktu Muslok, waktu saya lengser kemarin. Itu sih banyak yang lebih seru lagi. Yang jelas teman-teman harus menikmati lah itu Alsa itu. Pokoknya sampai sekarang pasti keinget kok tetap gitu. Kalau kenangan-kenangan kayak waktu program kerja yang besar nih kayak visit gitu gimana Kak? Kalau mau besar mau kecil ya sebenarnya program tuh sama aja. Yang penting kan ada PO nih. Kalau saya nih sekarang saya buka-bukaan ya. Kalau udah ada PO tanggung jawab PO gitu. Bahkan dulu pernah ya coba dicek waktu zaman saya tuh Alsa Care tuh sebulan bisa dicek. Itu Aryan tuh jadi PO-nya dulu, project officer-nya. Jadi saya lagi KKN, ya saya lepas deh itu PO-nya ya kerjain. Ini ada banyak dah kita ngasih pendidikan ke SD banyak ada coba dicek itu. Ya. Yang Cinlok juga banyak waktu itu. Tinggal KKN balik-balik membernya Cinlok. Karegennya enggak. Kayak gitu sih. Mau besar tapi kalau event terbesar kan udah pasti event nasional ya. Kita ambil dulu pada zaman saya tuh Siamwoknas 2015. Nah, jadi saat fundraisingnya itu lumayan berkesan. Kita pernah ngamen Kak. Ngamen serius. Nah, saya minta izin sama wakil dekan itu Pak boleh nggak kami ngamen Pak untuk fundraising gitu untuk penggalian dana. Dengan senang hati boleh gitu. Nggak ada ibanya sedikit. Bapak siapa itu dulu. Nah itu jadi kita ngamen tuh di Teguh Umar cuma beberapa 2 jam itu kita dapat 2 juta kemarin. Artinya pengamen Serius kita ngamen rame-rame nih. Boleh selama ada izin katanya kan boleh. Jadi kita rame-rame sama member tuh bawa gitar nyanyi itu karena hopeless sih sebenarnya dulu. Tapi syukurnya alumni semua mensupport lah, akhirnya terselenggara dengan baik. Siamwoknas saat itu. Jadi itu berkesan. fundraisingnya nggak pakai jualan risol. Semua fundraising jualan itu tetap jalan semua. Itu Tapi kan sampingan ya, Kak? iya itu sampai sekarang gitu. Jadi itu benar-benar ayo ngamen dah yuk gitu. Karena kita suka nongkrong nih, saya lihat nih pengamen nih. Saya nongkrong kan lama-lama nih nggak sebentar. Jadi dari pengamennya datang lagi sampai akhirnya dia ikut makan sama kita. Oh banyak nih penghasilan nih gini. Makanya dari situ saya punya ide sama teman-teman. Siapa setuju ngamen? Ayo ngamen. Saya yang main gitar kemarin. Dapat. Terus yang nyanyi itu siapa Kak? Ini semua member Semuanya nyanyi gitu. Iya. Tapi kita pakai gini pengalian dana untuk gini gitu. Kelihatan lah kita formal sedikit. Iya. Tapi itu banyak yang masih 10.000 pada waktu itu. Seru sih pokoknya. Dan itu nggak pernah saya sesali sampai sekarang. Ada sih beberapa pro dan kontra kan. Kok sampai ngamen sih gitu ya. Ya nggak peduli. Yang penting gimana saya ngajak member-member saya itu untuk survive berjuang seperti itu. Betul. Yang ikut tuh pasti merasakan berkesan. Malu udah pasti. Malu sih benernya. Tapi kan tapi ngeliat hasilnya cocok nih gitu.
Tapi nggak diam-diam sih, setelah itu saya sendiri ngamen itu enggak. Coba tahu nggak? Itu kan nyumbang suara, itu kan seni kan. Itu seni. Jadi saya rasa itu bukan hal yang negatif lah. Apalagi wakil dekan waktu itu udah mensupport. Boleh diizinin silakan gitu, dengan senang hati. Karena waktu itu kita nggak dapat anggaran bener-bener dari rektorat, dari dekanat nggak dapat sama sekali. No. Tapi justru itu yang jadi kayak buat Iya, terus berpikir jadi. Betul. Kayak gitu. Iya. Oke, mungkin sebelum podcast ini ditutup, mungkin Kak Regen bisa memberi harapan dan saran kepada kepengurusan ALSA pada periode ini. Fredi. Untuk kepengurusannya. Jadi ini untuk semua ya, kepengurusan, member, director semuanya ya. Betul. Jadi saya sangat percaya bahwa ungkapan orang-orang itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Laksanakan dengan tulus dan ikhlas itu aja. Jadi ketika menjalani dengan tulus, dengan ikhlas, mengalir gitu aja, artinya pasti kita dapat sesuatu manfaat, mau kecil mau besar itu pasti dapat kita rasakan nanti pada akhirnya, seperti itu. Itu sih yang lebih. Terima kasih Kak atas sarannya gitu. Mungkin kalau harapannya gimana nih Kak buat ALSA? Kalau saya berharap sih kayak sekarang nih kan saya bangga ya. Diam-diam tuh saya tetap bangga. ALSA LC Unit punya presiden. Saya sangat bangga. Kak Delvino. Benar. Presiden nasional kan saya bangga. Jadi diam-diam tuh direktur yang ngechat minta itu, saya seneng dalam hati. Itu kan salah satu bentuk, artinya ALSA LC Unit itu sudah berkembang. Nah, jadi harapan saya ya pasti dengan adanya ALSA ini jadi bisalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru, orang-orang terbaik yang baru setelah lulus nanti di Fakultas Hukum ini kan, jadi dengan skill legal atau hukumnya yang oke gitu ya, yang jadi pengacara, jaksa, hakim dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi saya tetap berharap ALSA itu bisa menjadi wadah terbaik untuk mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Amin. Semoga harapannya kita bisa capaikan ya. Amin. Wajib, Nathan wajib, direkturnya wajib. Wajib Pegang kan, itu. Nathan? Ya. Oke, baik, thank you so much untuk Kak Regen yang udah hadir dan menyampaikan pengalaman-pengalaman beralsanya ini. Dan mungkin karena waktunya udah mau habis juga nih ya, kita cukupkan sampai sini aja kali ya Iki ya. Sayang sekali ya Kak, padahal masih banyak banget yang ingin kita dengar nih dari Kakak. Asik. Iya nih, Iki bener. Serius nih. Ini serius Kak, ini serius Kak. Tadi dapat katanya beberapa menit lagi gitu, jadi kita harus cepet-cepet. Bener. Oke, siap. Terima kasih. Oke, juga. untuk penutupnya mungkin kita akan nyampein jargon gitu ya Kak ya, jargonnya Oke. ALSA. Nanti aku bakal sampaikan nanti di bagian waktu aku udah bilang ALSA, nanti kita sampai bareng-bareng bilang always you. Oke. Ya, mungkin bisa hadap ke kamera ya. Ayo. Tuh, Yang mana? get- Nanti ya? Mau yang mana nih? Satu aja kali ya? Oh, yang iya, ini. coba. Yang ya. Oke. Together as one team, one dream, one family. ALSA, always be one.